Ketua KPU Muhammad Afifuddin, anggota KPU Yulianto Sudrajat, Agus Melas, Idam Holik, Betty Epsilon Idrus, dan Iva Rosita bersama Sekretaris Jenderal KPU Bernard Dermawan Sutrisno hadir membuka dan memberikan pengarahan pada rapat konsolidasi nasional dalam rangka evaluasi pelaksanaan pemilu dan pilkada tahun 2024 di Jakarta Minggu 29 Desember 2024. Pada sambutan pembukaan, Afif menyampaikan apresiasi atas kerja keras KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota dalam menyelenggarakan pemilu dan pilkada 2024. Maka dari itu, izinkan di forum yang penting dan terhormat ini, atas nama pimpinan KPU Republik Indonesia, saya dan seluruh jajaran komisioner, Pak Sekjen dan seluruh keluarga besar KPU Republik Indonesia mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya, penghargaan yang setulus-tulusnya atas semua kerja keras Bapak Ibu sekalian. Setelah itu dilanjutkan dengan pengarahan dan pemaparan dari Ketua Divisi, diawali dengan Ketua Divisi Perencanaan, Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik Yulianto Sudrajat. Bapak Ibu, saya rasa kita harus tetap optimis tentang masa depan kita. Soal perubahan apapun yang terjadi, yang terpenting kita sudah menyumbangkan yang terbaik buat bangsa dan negeri ini. Dilanjutkan pemaparan dari Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat, Agus Melas. Salah satu yang kita mau tetapkan di Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat itu terkait dengan Indeks Partisipasi Pemilih. Indeks ini memotret segala atau segenap aktivitas, kegiatan, mendokumentasikan bagaimana kemudian partisipasi yang ada di masyarakat di setiap tahapan pemilu. Indeks ini menjadi satu alat ukur untuk menilai atau mengukur bagaimana peran serta masyarakat dalam segenap proses pemilu. Kita meletakkan indeks partisipasi pemilu sebagai bagian dari upaya untuk menghadirkan potret yang lebih utuh tentang partisipasi masyarakat dalam pemilu. Baik secara konsep, mulai dari tata kelola pemilu, maupun tahapan pemilu dan konsep partisipasi sendiri. Itu melibatkan daerah. Selanjutnya, pemaparan dari Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan Pemilu, Iva Rosita. Sehingga penting bagi kawan-kawan KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota yang terdapat sengketa, tadi yang disampaikan oleh Pak Ketua, menyusun tim yang solid. Tim yang betul-betul memahami terkait teknis di lapangan, kemudian apa-apa yang harus dilakukan untuk memastikan Hakim MK bahwa kita memiliki kredibilitas, kapabilitas sebagai penyelenggara. Itu yang penting karena tahapan sengketa PHP adalah pembuktian kredibilitas dan kapabilitas kita serta integritas kita sebagai penyelenggara, terutama di Pilkada 2024. Dilanjutkan pengarahan dari Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Idam Holik. Tapi secara umum kita semua berkat dedikasi, kinerja, dan kesungguhan Ibu Bapak dan rekan-rekan menyukseskan Pilkada serentak tahun 2024 ini, kita telah menoreh sejarah yang paling bernilai dalam proses perjalanan demokrasi elektoral di Indonesia. Ini tentunya merupakan satu capaian bersama, satu prestasi kita bersama. Dan ini semua nanti akan memberikan satu citra positif terhadap proses demokratisasi di Indonesia. Mudah-mudahan apa yang menjadi capaian kita bersama, prestasi bangsa Indonesia dalam menyelenggarakan Pilkada serentak secara nasional ini menjadi pelajaran penting untuk masa depan demokrasi kita semuanya. Lalu dilanjutkan oleh pemaparan oleh Ketua Divisi Data dan Informasi, Betty Epsilon Idrus. Ini yang bisa kita lakukan post-election period. Pertama, semua KPU Kabupaten Kota, KPU Provinsi,
Kita akan mengelola big data dari KPU sampai kabupaten kota, dari pemilu ke pemilu, dari pilkada ke pilkada. Kedua, kita akan melakukan manajerial tata kelola data pemilih berkelanjutan. Kami sendiri sudah berkoordinasi dengan Pak Menteri Dalam Negeri, dan insya Allah untuk pemuktahiran data pemilih berkelanjutan kita akan dapat langsung dari tangan pertama, yaitu Kementerian Dalam Negeri. Kita akan cari cara bagaimana cara memverifikasi data yang ada, karena Pantarlih sudah nggak ada, PPS nggak ada, PPK nggak ada. Jadi anggarannya akan diturunkan kepada KPU Kabupaten Kota untuk cara memverifikasinya. Yang ketiga adalah upgrade dan update seluruh sistem informasi dan juga sistem keamanan siber Komisi Pemilihan Umum. Dan terakhir, pemaparan dari Sekretaris Jenderal KPU Bernard Dermawan Sutrisno. Ibu Bapak yang saya hormati, pemilu dan juga pilkada yang sudah di ujung tahapan masih menyisakan berbagai residu dalam hal persoalan-persoalan, termasuk di dalamnya adalah tata kelola keuangan. Oleh karena itu, Ibu Bapak Sekretariat yang hadir pada malam hari ini selaku KPA, PPK, dan seluruh pejabat pengelola keuangan, saya minta agar dalam beberapa minggu ke depan tetap menata usahakan semua dokumen-dokumen pertanggungjawaban keuangan baik untuk pemilu maupun hibah pilkada. Karena ini penting, tahapan yang telah kita lalui tidak mudah kita lalui. Tetapi percayalah, hari-hari ke depan lebih tidak mudah dalam kita memberikan pertanggungjawaban. Pada hari kedua acara diisi dengan diskusi panel evaluasi pemilu dan pilkada tahun 2024 yang menghadirkan narasumber Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda, Wamendagri Bima Arya Sugiarto, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, Ketua DKPP Hedi Lugito, Direktur A Bais TNI Brigjen TNI Aulia Dwi Nasrullah, Karo Dalops Stama Ops Polri Brigjen Polisi Eko Nugrohadi, serta pemaparan hasil evaluasi pemilu 2024 oleh Ketua Tim Evaluasi Ahsanul Minan dan pemberian penghargaan bagi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota. Pada sambutan penutupan Konsolnas, Afif menyampaikan rasa syukur atas apresiasi banyak pihak untuk sukses penyelenggaraan pemilu dan pilkada, baik dari Komisi 2 DPR RI, Kemendagri, Bawaslu, DKPP, TNI, dan Polri. Turut hadir jajaran pejabat eselon 1 dan 2 Setjen KPU, serta ketua, anggota, sekretaris dan kabak KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota se-Indonesia.